Saudara, sejauh mana intervensi pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng di masyarakat saat ini? Apakah penurunan harga sudah akan dirasakan pada pekan ini? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Edi Priyono. Selamat malam, Pak Edi, sehat selalu. Selamat malam, Mas Iya, Aiman. jadi ada rencana minyak goreng ya, sawit akan disubsidi oleh pemerintah. Betul demikian, Pak Edi? Ya, jadi sebenarnya kan ini instruksi Bapak Presiden ini kan terkait 3 komoditi ya, 3 barang. Yang pertama tentang batu bara, yang kedua tentang LNG, dan yang ketiga itu tentang minyak goreng ya. Jadi sebenarnya kan intinya sama, yaitu mengutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Nah, dalam kasus minyak goreng di satu sisi Bapak Presiden mengetahui ya bahwa harga CPO ya, minyak sawit di pasar internasional itu naik, tetapi karena kita produsen terbesar minyak CPO terbesar di dunia sampai saat ini, maka kita sebenarnya punya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mengutamakan untuk produksi dalam negeri. Tapi itu kan untuk kepentingan jangka pendek, itu kan perlu dilakukan langkah segera. Oleh karena itu diinstruksikan oleh Bapak Presiden pada Menteri Perdagangan. Nah, teknisnya bagaimana sebenarnya diserahkan kepada Menteri Perdagangan. Cuman kalau dari penjelasan Menteri Perdagangan kan kita sudah tahu ya bahwa paling tidak ada 2 skema ya yang itu terkait ya. Yang pertama yaitu operasi pasar. Karena Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kalau perlu memang lakukan operasi pasar. Ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Dan juga yang kedua adalah mekanisme subsidi. Nah, subsidinya mekanisme seperti apa ini yang masih belum diputuskan. Tapi saya kira dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Tapi tadi Pak Lutfi, Menteri Perdagangan, sudah menyebutkan bahwa harga yang akan dipatok adalah 14.000 per liter. Betul ya Pak? Iya. Ini akan dicoba untuk kemudian distabilkan di harga itu mulai pekan ini, boleh saya katakan itu? Itu Menteri Perdagangan saya kira yang lebih mengetahui ya. Itu kan untuk operasi pasarnya kapan, apakah sudah jalan atau belum, saya kira Menteri Perdagangan. Kami terus terang belum terlalu detail ya untuk memonitor hal itu ya. Meskipun bahwa sudah ada kesepakatan harga di Rp14.000 per liter. Ya, itu ketentuan Menteri. Jadi kalau operasi pasar kan begini. Jadi kalau harga terlalu mahal, maka operasi pasar itu berarti pemerintah menjual barang dalam hal ini minyak goreng dengan harga di bawah itu. Nah, sekarang kan yang dipasarkan 18 ribuan ya. Nah, kemudian pemerintah melepas dengan harga 14.000. Nah, ini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah tentu saja supaya masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih rendah, yaitu 14.000 per kilogram ya. Di sisi lain diharapkan itu akan menarik harga turun ya. Jadi supaya harganya tidak lagi 18.000 tapi bisa turun. Jadi ada dua tujuan strategis. Kita tahu bahwa ada kenaikan harga sawit ya di pasaran internasional. Meskipun kita juga tahu juga bahwa Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Betul ya Pak? Ya, betul. Tentu ini menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa kemudian tidak melindungi pasar dalam negeri dulu untuk kebutuhan dalam negeri ketimbang mengekspor? Ya, jadi salah satu penyebabnya itu adalah karena produsen minyak goreng itu yang terkait atau punya kebun, katakanlah begitu ya, punya kebun sawit itu tidak banyak ya. Nah, jadi sebagian besar produsen minyak goreng kalau kita baca di pernyataan dari pejabat terkait itu kan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terkait dengan produsen. Jadi itu dua pelaku yang berbeda. Nah, sementara kalau industri CPO itu kan dia yang mengikuti mana yang paling menguntungkan kan begitu. Nah, kalau harga di luar mahal ya diekspor gitu. Dia lebih suka di luar gitu. Nah, oleh karena itu kan sedang dipertimbangkan. Sebenarnya ini wacana sejak tahun lalu ya. Pertengahan tahun lalu sudah ada wacana untuk menerapkan apa yang disebut sebagai domestic market obligation. Oke, saya mau tanyakan soal itu. Kalau batu bara sekarang kan juga sedang tinggi, Pak. Tapi kemudian kalau diekspor semua, listrik PLN mati karena nggak ada banyak pembangkit yang masih menggunakan batu bara. Lalu kemudian ada tadi Bapak katakan DMO, domestic market obligation. Jadi kewajiban untuk mensuplai atau memasok kebutuhan dalam negeri dulu sebelum diekspor ke luar negeri. Batu bara diberlakukan itu, kenapa minyak sawit tidak diberlakukan?
Kalau pastinya kita tidak tahu, tapi yang jelas memang kalau untuk batu bara memang sudah ada ketentuan itu 20% paling tidak itu harus dijual di dalam negeri gitu ya. Tetapi pelaksanaannya belum optimal. Tapi kalau untuk CPO memang sampai saat ini belum. Kalau penyebab pastinya mengapa belum, mungkin pejabat terkait yang lebih mengetahui ya. Mungkin dianggap aman waktu itu. Ini kan agak. Oke, ya betul. Memang waktu sebelumnya supply-nya luar biasa Pak kelapa sawit nih ya, surplus ya. Ya betul. Ya ini agak di luar dugaan sebenarnya. Oke, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk para pedagang terutama ya yang menggantungkan pada minyak sawit gorengan dan lain sebagainya mungkin ya. Lalu kemudian juga ibu-ibu rumah tangga terutama di kalangan menengah yang bawah yang kemudian juga masih sangat butuh terhadap minyak kelapa sawit ini atau minyak goreng ini. Ya, bagaimana pemerintah menjamin mereka agar dapurnya tetap ngebul? Ya tentu saja pemerintah melakukan yang bisa dilakukan ya, yaitu dengan instrumen-instrumen yang ada tadi, operasi pasar, kemudian subsidi dan sebagainya. Tapi itu kan efeknya ke pasar itu apakah bisa segera atau tidak tergantung kecepatan implementasinya, dan itu di ranah itu ada di Kementerian Perdagangan. Tentu saja kalau dari sisi kami dari kantor staf presiden berharap bahwa rencana kebijakan itu segera diberlakukan sehingga stabilisasi harga minyak goreng seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden segera bisa terjadi gitu ya. Nah, dan saya kira yang paling penting adalah kita harus tetap tenang, jangan panik, karena nanti kalau panik terjadi panik buying, dalam arti orang memborong, itu nanti situasinya jadi lebih buruk lagi. Jadi menurut kami sebaiknya kita tenang dan kita berharap kementerian terkait dalam ini Kementerian Perdagangan segera untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi, pasokan, supply itu sebenarnya aman, banyak, bahkan luar biasa surplus, tapi kemudian karena harga tinggi jadi diekspor ke luar negeri, begitu Pak ya? Untuk CPO ya gitu. Untuk minyak sawit ini. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian menyimpan, menimbun di rumah, jangan. Nggak perlu, saya kira itu akan memperburuk situasi. Dan ini akan segera turun harganya. Pemerintah menjamin itu dalam beberapa hari ke depan atau mungkin pekan depan. Kita berharap seperti itu. Jadi sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa kita berharap Kementerian Perdagangan kan disampaikan sudah mengkaji skema subsidi, jangan lama-lama lah gitu, karena ini juga efeknya semakin cepat diambil, efeknya akan semakin baik. Gitu. Oke, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada publik Pak terakhir? Ya ini saya kira pemerintah sangat memahami ya apa yang masalah ini, dan dengan perintah langsung dari Bapak Presiden saya kira menunjukkan keseriusan, dan kita harapkan dalam waktu dekat harga minyak goreng paling tidak bisa turun dan kemudian stabil di angka yang tidak terlalu tinggi. Jadi kita harapkan untuk kita semua tetap tenang ya. Baik. Dan semoga ada perubahan kebijakan dari ekspor ke luar negeri, tapi sebelum diekspor penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Itu menjadi harapan juga ya Pak? Ya itu sedang dipertimbangkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sejak tahun kemarin sebenarnya wacana itu ada untuk kebijakan domestic market obligation. Kalau memang itu diperlukan, pemerintah tidak segan untuk mengambil kebijakan tersebut. Baik, karena batu bara, minyak sawit yang sekarang harganya lagi naik, Indonesia berlimpah luar biasa. Ya. Baik, tentu juga ada pemasukan juga pemerintah dari pajak dan juga ekonomi naik karena ada penjualan yang luar biasa. Terima kasih Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak.